Pemirsa, kita kembali ke dialog Jurnal Siang, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita lihat dulu data berikut ini. Ya, ini data yang bisa dilihat sama-sama ya, Mas Jose dan Mas Satria. Ini menurut Alsometrik ya, tren volume percakapan dalam debat Capres kemarin dinyatakan sekitar 97.000 percakapan membicarakan Prabowo, sementara sekitar 32.000 membicarakan Jokowi. Dan respon percakapan Prabowo banding Jokowi yaitu 3:1 untuk Prabowo. Nah, ini yang tadi Mas bilang hanya volume ya? Iya. Oh, oke. Tapi kan pernyataan 3:1 itu dijelaskan tidak Mas bahwa itu hanya secara volume, karena mungkin itu bisa baru mempengaruhi secara volume ya? Masyarakat begitu, dikatakan Prabowo menang dengan 3:1 begitu. Kalau untuk dinyatakan secara menang itu belum bisa kita katakan seperti itu juga, karena seperti dibilang Mas Rizal tadi, ada faktor sentimen yang harus kita telah lebih dalam gitu kan. Misalnya volume tinggi tapi kalau sentimennya banyak negatif juga itu kan istilahnya kontradiktif kan. Sebaliknya kalau misalnya volume sedikit tapi sentimennya bagus banget, reputasinya tinggi, itu justru lebih membantu gitu kan. Nah, dari Alsometrik ada tidak hasil analisis mengenai sentimennya itu Mas? Ada. Hasilnya apa tuh di... Ya ada, selama periode debat itu pun juga respon-respon positifnya juga banyak, respon negatif juga banyak. Misalnya sejauh yang kita pantau ya, para pendukung dari kedua kubu ini rata tetap mendukung ke kandidat yang dia dukung. Maksudnya meskipun saat satu segmen itu performa speech-nya nggak bagus gitu kan, banyak pendukung dari pihak lawan itu banyak mencela misalnya, tapi dari pihak Jadi dari Alsometrik lebih gitu. Cenderung masyarakat itu sentimennya positif ke Prabowo apa ke Jokowi nih? Dua-duanya ada yang positif ke Prabowo, ada yang negatif ke Prabowo juga. Begitu? More or less sih sedikit lebih tinggi punya Pak Prabowo untuk ini ya, untuk selama periode debat ya. Kemudian ini ada data lagi, ini dari Politika Wave, kita saksikan bersama. Ini dinyatakan sebanyak 106.000 ada percakapan terkait Prabowo dan 116.000 memperbincangkan Jokowi, dan dikatakan Prabowo unggul di segmen 2 dan Jokowi unggul di segmen 1, 3, 4, 5, dan 6. Jadi totalnya adalah skor debat 5:1 untuk Jokowi. Nah, ini menarik karena lebih detail per segmen ya, Mas Yose ya. Per segmen ini bisa lebih mendetail dijelaskan. Mungkin ini ya, mungkin nanti Mas Satria juga bisa koreksi ya. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mas Satria tadi, kenapa hasilnya berbeda? Karena Mas Satria mungkin ukur mention ya kepada akun. Jadi yang mention ke akun Prabowo maupun yang mention ke akun Jokowi. Apa begitu Mas? Apa yang disebutkan berdasarkan mention? Dua-duanya. Jadi kita berdasarkan mention ya, baik itu mention langsung ke akunnya ataupun mention hanya namanya. Misal saya melontarkan tweet, saya menyebut namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu tanpa menyebut nama akunnya, ad-nya saya sebut pun itu kita masukkan juga. Jadi jadi menggunakan keyword nama capres keyword begitu nama ya? dan nama akunnya. Oke, kalau Mas Yose? Iya, jadi kalau kita sih tidak terlalu mementingkan kepada akun officialnya, karena kan yang kita pengen dengarkan adalah suara dari netizen ya, suara dari masyarakat. Despite dia mention, dia nggak mention, despite si akunnya aktif apa enggak, ya pokoknya apapun yang mereka omongkan tentang calon ini. Dan kadang-kadang kan kalau kita bicara ini, kita juga harus mengidentify hashtag-hashtagnya kan, hashtag mana yang dukungan buat Jokowi, hashtag mana yang dukungan buat Prabowo. Seperti kemarin kan ada beberapa hashtag yang menonjol. Kalau Jokowi itu ada salam 2 jari, kemudian Jokowi telah bekerja, kemudian kayak presiden nomor 2, sementara kalau Prabowo itu kan ada 1 untuk semua, terus ada Prabowo. Jadi hasil menang per segmen 1:5 itu udah total semua, dari keseluruhan instrumen-instrumen yang ada ya. Gitu. Jadi karena kan ada orang yang nyebutin Jokowi itu bukan Jokowi tapi presiden nomor 2, ada yang nyebutin Prabowo itu bukan Prabowo, misalkan seperti 1 untuk semua dan lain-lain. Nah, itu semua kita coba tangkap. Karena masyarakat kan, apalagi sosial media kan, kadang-kadang nulis juga kan mereka nggak, typonya tinggi, kemudian singkatan-singkatannya ini. Nah, itu semua yang kita tangkap dan kita coba mappingkan per segmen, karena kita pengen tahu kira-kira di segmen yang mana si kandidat itu lebih disukai, apa visi misinya, kemudian debat dan gagasannya. Oke, gitu. Jadi terlihat ada metode yang berbeda ya. Ini ada kemudian data berikutnya ini, kita saksikan bersama. Ini dari Politika Wave juga yang mengatakan mengenai hashtag nih, di mana ada hashtag dukungan kepada kedua capres, di mana untuk Prabowo ada hashtag 1 untuk semua yang tadi Mas sebutkan ya, 33
3.875 percakapan, dan juga ada hashtag Prabowo Hatta Goal itu 3.824 percakapan, dan juga ada hashtag untuk Jokowi ini ada lebih banyak sedikit ya, ada 3. Yang pertama adalah Salam 2 Jari dengan 47.391 percakapan. Kemudian ada Presiden nomor 2, 13.977 percakapan. Dan juga ada hashtag Jokowi telah bekerja, 9.050 percakapan. Baik, ini ada hashtag, ini memang cuma itu Mas, tidak banyak. Kadang-kadang orang banyak yang mengetik asal begitu ya, pokoknya debat capres suka-sukanya dia lah. Itu masuk kategori untuk dirangkum dalam analisa nggak? Hashtag ini banyak Mbak, tapi yang kita tampilkan hanya yang terbesar, artinya yang jumlahnya ribuan lah. Nah, hashtag ini kenapa sih kita emphasize juga? Karena hashtag ini menjadi salah satu, sosial media itu kan media 2 arah ya, berbeda dengan media konvensional. Media 2 arah ini di mana baik kandidat dan tentunya mereka punya tim ya di belakang mereka tuh bisa mengajak partisipasi dari netizen, bisa mengajak masyarakat tuh untuk berpartisipasi. Salah satu ukurannya apa? Ketika mereka mengeluarkan hashtag, ternyata banyak nih yang mau ikut melakukan percakapan dan hashtag tersebut. Dan mungkin agak berbeda ya, tadi kalau Mas Satria sempat ngomong soal buzzer ya, kalau saya sih mungkin memang ada beberapa akun yang selama ini kita kenal kalau di brand itu buzzer, artinya mereka Anonim mungkin jadi sponsor ya? gitu ya. Nah, tapi saya nggak yakin deh kalau di proses pemilu, kalau di proses debat ini buzzer-buzzer ini even dibayar, karena jumlahnya besar sekali. Kalau misalkan harus itu alokasi budgetnya akan besar sekali. Jadi memang challenge-nya adalah gimana supaya tiap kandidat maupun tim sesnya ini bisa mengajak masyarakat, artis, public figure, untuk mau influencer untuk mau berpartisipasi dalam percakapan tersebut. Nah, kalau dari hashtag tadi kita lihat jumlah partisipasi terhadap hashtagnya Jokowi jauh lebih tinggi daripada jumlah partisipasi terhadap hashtagnya Prabowo. Nah, itu menarik sebenarnya. Tadi saya juga mau menanyakan, sebenarnya hashtag itu yang buat memang masyarakat gitu ya, atau buzzer, atau mungkin tim sukses yang menciptakan hashtag itu Mas biasanya? Saya yakinnya hashtag itu pasti dimulai, pasti ada yang memulai. Dan kalau kita bicara pesta demokrasi, pemilu, apalagi level presiden, kemungkinan besar itu akan di-start dari timnya. Nah, tapi KPI kesuksesannya, tingkat kesuksesannya itu adalah berapa banyak yang nggak mau terlibat dalam percakapan hashtag tersebut. Itu yang jadi kunci, apakah mereka pada akhirnya bisa melibatkan sebanyak mungkin netizen atau masyarakat untuk tertarik melakukan percakapan dengan hashtag tersebut. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog Jurnalis mengenai peran masyarakat di media sosial akan kita lanjutkan dengan analisis berikutnya dari Alsometric. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.